Emangnya benar bulan Juli nanti ada reshuffle? Oh itu nggak tahu, nggak berani. Saya bukan jubir, nggak berani saya. Kalau saya di reshuffle malah Pak reshuffle aja Pak yang harus haji. Takut gitu. Pak, takut. Takut ya. Kalau terus terang Mas, kalau saya bilang tepuk tangan dong Pak, kartelnya. reshuffle aja, itu pasti gantiin lebih Bang, bagus. udah dengar pernah ada upaya kartel menggelengserkan Bang Daniel? Wah, ada itu Mbak. Ketika gini, ada kekhawatiran ketika saya dan Gus Irfan memutuskan memasukkan teman-teman 7 penyidik KPK di BPHJ. Kan 7 orang penyidik KPK yang dulu berselisih dengan Pak Firly, Iya. yang kemudian terdepak ke Polri. Ya. Itu yang kemudian tujuhnya ke BPHJ kan. Saya minta ke BPHJ. Ada Cak Harun yang dikenal sebagai Raja OTT, sekarang jadi Deputi Pengawasan. Ngeri. Kemudian ada Ngeri. Budi Agung dulu yang tukang OTT nanggapin apa ada di situ. Nah, itu kemudian yang jadi sempat di sana ini Daniel ini mau ngapain sih gitu. Gus Irfan ini mau ngapain? Dan kami dipertanyakan juga oleh banyak pihak terkait ngapain ngambil yang kayak gitu. Tapi ngerti haji juga enggak, gitu kan, masih gitu kan. Tapi apa yang soal paling haji? kita butuhkan pada saat ini menurut saya integritas. Tapi jangan lupa sekarang ini yang di BPHJ, yang hal-hal teknis justru yang ahli-ahli perhajian yang punya integritas pindah ke BPHJ. Ya karena begini kan Mbak, orang kan nggak akan mau nggak bisa main nih dengan si Daniel dengan Gus Irfan. Orang tuh nggak akan mau jadi tim kita. Tapi kalau dia tahu, ini menarik ini, mereka mau ngelawan kartel segala, mereka akan ngerapat, mereka akan dukung full. Dan itu yang kami temukan, banyak teman-teman yang berintegritas pengen masuk segala macam. Balik lagi soal haji ya, sebelum kita kemana-mana. Teman-teman yang sempat jadi petugas haji yang di media center itu cerita, jadi banyak orang atau anak titipan istilahnya. Jadi petugas haji yang kemudian tadi Bang Daniel nyebutnya nebeng haji. Itu real Bang. Biasanya siapa, ponakannya siapa itu benar. Saya nggak berani jawab itu secara spesifik ya, tapi yang jelas ada kejadian-kejadian begitu. Tapi untuk beberapa hal kan memang ada privilege ya. Privilege misalnya pengawas. Jadi petugas haji itu kan ada macam-macam Mbak, ada pengawas, ada monef namanya, tim monitor dan evaluasi. Nah itu kan privilege-nya pembuat kebijakan. Misalnya monef misalnya dari kampus-kampus itu ditunjuk. Kemudian ada pengawas misalnya BPK, kejaksaan, kepolisian itu disilahkan ditunjuk oleh masing-masing kelembagaan. Sampai kenyang saya ngomongin haji. Sampai asam lambung ya Bang. Jadi yang privilege gitu ada, tapi dia disesuaikan dengan fungsinya pengawasan, monitoring dan evaluasi dan sebagainya. Oke. Bang, itu kan kemarin haji 1 syarikah. Tahun lalu. Sekarang jadi 8. Itu disesuaikan dengan fraksi katanya. Ada 8 fraksi. Sebenarnya gini, saya tahu sejarahnya ya. Mungkin niatnya sebenarnya baik, tapi kita lupa melakukan mitigasi. Niatnya itu baik supaya ada kompetisi. Ya, kenapa? Karena ada monopoli satu syarikah. Monopoli dan di mana-mana monopoli itu pasti nggak bagus. Kenapa? Karena standarnya standar layanan dia. Nah tujuannya itu sebenarnya adalah menyediakan persaingan yang sehat, kompetisi yang sehat segala macam. Nah namun tidak diantisipasi kompetisi yang tidak sehat. Yang terjadi justru adalah kompetisi yang tidak sehat. Justru di satu sisi lempar-lemparan. Tambah lagi kita tidak memitigasi bahwasannya data kita di hulu itu bermasalah. Akhirnya sampai ke sini ya tambah masalah. Mereka ini ada kecenderungan untuk melakukan kompetisi tidak sehat. Ketika ada data yang tidak benar, ya akhirnya terjadi. Kadang-kadang kan gitu juga. Jadi Arab Saudi nggak tahu ya tahun ini. Tahun lalu tuh masih minta 3 nama kan Pak? Abang masih minta 3 nama. Kemudian saya kan pakai lembaran lagi tuh yang untuk 3 nama. Nama saya dinusuk itu, nama depan saya
nama belakang saya hilang, langsung nama bapak saya. Kan itu kalau misalnya lihat paspornya, namanya beda sama paspor sama dia. Bisa gitu. Banyak tuh kejadian ketika dinusuk, ketika kita mau lawat nih bisa berulang-ulang tuh mereka. Namanya beda di paspor sama di itu. Dispute lagi. Meskipun ada Syarika yang nakal juga kan? Pasti. Banyak tuh yang kejadi pas pemeriksaan. Ada perempuan yang make upnya terlalu tebal gitu. Kok beda gitu dengan ini. Intermezzo. Itu bercanda saya. Jangan serius. Hapus ya bagian ini. Apakah nanti tahun depan Syarikah ini akan dipertahankan 8 atau ditambah, belum tahu, Bang? Evaluasi kami BP Haji itu memutuskan kemungkinan kami akan mengurangi paling banyak itu 2-3 paling banyak, jadi di angka 2 atau 3 ya. Syarikah itu. Dan itu tentu hasil dari evaluasi itu berarti hak tiap negara ya mau pakai berapa syarikah? Itu keputusan. Itu mereka tender nggak sih, Bang? Tender mereka bidding kita pilih yang putuskan dari proses tender itu. Nah itu tadi janji-janji itu yang kemudian di kontrak yang harus dievaluasi juga. Bang, nanti. yang sana ini mohon maaf ya, yang sananya juga suka kalah-kalan nggak sih, Bang? Sana Arab Saudinya? Oh, itu pertanyaan yang ini. Pertanyaan sangat membagongkan itu. Bukan government-nya ya, Bang ya? Oh, kalau oknum kan pasti ada, Mbak, banyak. Nggak cuma di Arab Saudi kan lah. Kalau dalam konteks, nah ini cerita juga. Kemarin saya akhirnya ketika pulang, Mbak, pertama yang saya lakukan tuh apa? Saya ketemu jam intel kejaksaan. Saya ngobrol, bisa nggak di konteks kejaksaan ini, nanti saya ngomong juga dengan kepolisian, itu atase kejaksaan di sana minta tolong supaya ada kerjasama yang mengikat dengan kejaksaan Saudi Arabia. Jadi selama ini kan kita sering ngomongin ada kartel, ada korupsi, ada manipulasi di haji, tapi kan penegakan hukum relatif sepi. Kenapa? Hampir nggak ada. Iya, hampir nggak ada. Kenapa, Mbak? Ada masalah jurisdiksi, Mbak. Kan jurisdiksi peristiwanya itu ada di sana. Lokus peristiwanya itu ada di Saudi. Aparat kita nggak bisa intervensi. Dan jangan lupa pelaku itu kan nggak mungkin satu. Pelaku itu pasti ada interaksi yang menyuap dan disuap kan. Nah itu bisa ada di oknum dari Indonesia, bisa juga dari oknum dari sana gitu. Nah penegakan hukum kan nggak bisa. Nah akhirnya itulah kemudian saya putuskan ngobrol dengan pihak kejaksaan, atase tolong dong. Nah ini kejaksaan sudah sampaikan atase di sana akan buat laporan, atase nanti akan ke kami undang ke sini untuk mempersiapkan kerjasama hukum dengan pemerintah Saudi, kejaksaan Saudi, polisi ini belum ada ternyata. Nah itu ketika saya tanya kejaksaan, ada nggak lakukan itu, nggak ada. Nah ini yang saya sebutkan, selama ini penyelenggara haji itu seringkali tidak membuka dirinya untuk melibatkan institusi lain lebih masif. Kenapa? Ya mau kamarnya tertutup. Makin banyak kamarnya tertutup. Nah sekarang kami putuskan kamar ini harus dibuka. Artinya Kementerian Luar Negeri melalui kedubesnya, konjennya kasih ruang mereka untuk ini jadi hajatan bersama, bukan hajatan BP Haji saja nanti, tapi hajatan bareng-bareng karena ini adalah nama baik bangsa dan negara. Makanya kemudian saya sudah dengan Gus Irfan sudah mulai bicara dengan kejaksaan. Baru kemarin itu saya ketemu kami untuk pastikan nanti ada kerjasama Kejaksaan Indonesia dengan supaya bisa melakukan penindakan terhadap praktek korupsi yang terjadi lokusnya di Saudi Arabia. Wajar deh kalau banyak musuhnya. Ya, doain selamat ya Mas. Saya mudah-mudahan siapa tahu podcast bikin terang ini doa-doanya terang. Amin, minimal amin, saya selamat. Udah cukup terang sih ya. Iya. Terakhir nih Bang, waktu Pak Prabowo dilantik, ini bukan haji ya, pelantikan presiden kemarin sempat nangis katanya Bang. Jadi itu
emosi yang meluap setelah sekian tahun atau 7 tahun kan Bang nempel Pak 7 Prabowo? tahun saya jadi jubir Pak Prabowo. Jadi Begitu menang nggak jadi jubir. Nggak apa-apa, apa namanya, pahalanya banyak. Iya. Jadi agak emosional karena kan beliau orang yang selama ini saya terlibat langsung perjuangannya. Beratnya bagaimana? Paling berat tuh 2019, Mbak. Saya agak emosional. Kenapa? 2018 saya ASN kan dulu, dosen. Iya. Wah, Bang Daniel resign nih dari pekerjaan paling stabil sedunia. Orang bilang, ngapain demi Prabowo resign gitu kan? Saya kayak stabil ya. Kayak jadi aja gitu. Jadi saya resign kemudian jadi koordinator jubir setelah kalah. Nah ini ada bagian apanya nih Mas? Dulu ketika kalah itu saya gini, waktu 2018 ini kan saya dikenal waktu itu ya perlawanan macam-macam, tiba-tiba jadi koordinator jubir, kemudian ada nggak tahu lah langkah politik, tiba-tiba mau dikriminalisasi lah, tiba-tiba ada kasus inilah, ada kasus inilah, dipanggil nggak berhenti, oleh kepolisian segala berhenti. Nah itu dulu saya ingat gini, ibu saya almarhumah ibu saya itu orang awam, orang kampung. Setiap saat saya di TV muncul di E-News, muncul di apa segala macam, dipanggil polisi, dipanggil kasus ini, dipanggil kasus ini, banyak sekali kan. Mulai dari Siono, ya kan dulu ingat Siono, mulai dari Novel Baswedan, tiba-tiba saya dipanggil juga. Mulai dari ada banyak tuh, ada Ratna Sarumpait waktu itu, kemudian ada tiba-tiba ada kasus skema, semacam dipanggil, kok banyak sekali gitu. Saya dipanggilin terus. Nah ibu saya itu orang yang pertama pasti nelpon. Dia nelpon, Nil udahlah ngajar aja. Kayak dulu lagi gitu ya. Gak usah masuk politik, gak usah ikut-ikut, udah ngajar aja. Ngajar, tenang, segala macam, udah. Ibu itu selalu nonton TV, akhirnya oleh adik-adik saya tuh TV selalu dimatiin. Jadi dia nggak bisa tidur. Namanya orang tua ya. Namanya orang tua. Bapak saya juga begitu, udah Daniel. Ini nanti kita ngurus kebun aja ada ya kan. Bapak saya ya. Mereka tuh setiap saat nelpon. Karena kan tiap hari di TV. Apalagi koordinator jubir kan, tiap hari di TV, di E-News, dipanggil polisi, dipanggil gitu. Udah kan, Mbak. Terus saya ingat sekali habis Pak Prabowo kalah, ibu saya itu kan habis amputasi, beliau diabetes, diamputasi segala macam. Waktu itu saya ingat saya bilang, Ma nanti banyak kok teman-teman Anin, saya nyebut diri saya Anin, saya panggilan saya Anin gitu. Teman-teman Anin itu udah amputasi, ibunya bikin kaki palsu, bisa nyetir lagi, saya bilang. Mama nanti kayak gitu juga bisa gitu. Oh ya udah gitu. Tapi itu kamu aman kan ya, enggak ya? Selalu tanyaannya gitu. Di ujung ketika kami kalah, saya ingat sekali saya dengan Pak Prabowo waktu itu dengan beberapa tokoh pakai jet pribadi Pak Prabowo ke Aceh. Ke 4 pulau itu? Bukan. Saya ke Banda Aceh. Waktu itu Pak Prabowo menyapa pendukung, udah habis kalah kan. Waktu itu kan Aceh agak panas gitu. Pak Prabowo ke sana, mualim apa waktu itu, kami ke sana. Saya hadir di sana. Kemudian pas pulang Pak Prabowo kembali, saya bilang, "Pak, saya izin mampir ke Medan." Akhirnya Pak Prabowo terbang ke Jakarta, saya naik pesawat komersil ke Medan, ngunjungi ibu, katanya waktu itu ibu lagi sakit. Bobby berarti belum lahir. Itu jadi gubernur 2019. Akhirnya ibu sakit di situ, saya kunjungin kan, ada ngobrol. Besoknya tuh ibu udah terbaring kan, udah karena udah apa. Kemudian besoknya itu saya pulang, sampai di rumah itu saya ingat kali sore ditelepon adik-adik, Bang, Mama kritis masuk rumah sakit. Saya ingat sekali itu mau jelang Ramadan. Kemudian pulang, Mas. Malam saya udah sana. Ibu udah nggak bisa, udah di ICU. Subuh habis sahur Ramadan pertama, ibu meninggal. Masya Allah. Ya, bulan Ramadan ya meninggalnya. Di bulan Ramadan habis kami kalah, habis dari Aceh gitu. Dan saya sampai pernah merasa menghukum diri, ini pasti salah gua nih gitu. Kenapa mama stres iya, banyak pikiran, mikirin aku ya. Kan karena beliau kan diabetes.
Diabetes itu kalau apa kan Iya, kalau stres. dan habis amputasi. Kalau stres apa gitu. Saya merasa mama ini nih, mama selalu gitu tuh. Apa gitu. Tapi terus terang saya nggak pernah cerita ini. Saya baru cerita. Luar biasa, dibikin terang ini. Dibikin terang karena sangat apa. Nah, disitulah kemudian ketika Pak Prabowo melantik saya, yang saya bayangkan itu Mama itu Bang. ya mama sesulit itu orang ini jadi presiden jadi dalam hati itu saya bilang orang yang sebareng dengan Anin itu yang dulu saya perjuangkan tuh jadi presiden loh gitu. Jadi ini orang jadi presiden yang kita harapin bisa benerin Indonesia itu jadi presiden Di situ abang menangis. itu dialog yang Ini abangnya udah geter. dialog yang pengen saya jelaskan. Orang jadi presiden kok gitu. Jadi Pak Prabowo ini pasti benar gitu. Jadi dulu waktu mau masuk politik juga alasannya terus terang waktu itu saya mohon maaf ya, itu sikap politik saya pada saat saya nggak percaya dengan presiden pada saat itu. Harapannya itu Pak Prabowo dan teman-teman itu juga marah ke saya, Mas lo itu harusnya ada sebagai pressure group, ngapain lagi masuk politik gitu. Ada teman saya ingat saya yang paling marah itu ketika saya itu Haris Azhar gitu. Lu ngapain masuk gitu. Gua nggak ngelihat bisa kita udah berapa tahun ini dari gerakan mahasiswa kita teriak segala macam, nggak ada perubahan segala macam gitu. Ya minimal gue masuk bisa ngerjain yang kecil-kecil gitu, minimal apa yang bisa gue lihat gue perbaiki itu aja gitu. Dan ya akhirnya pas Pak Prabowo di hadapan saya, orang yang 7 tahun saya ikut menjaga narasi publiknya, yang ya kita dihujat, kita mau ditangkap lah, mau itu jadi presiden gitu. Yang saya bayangkan tuh saya dialog ke mama, saya bilang, Ma, orang ini jadi presiden. Ya, kejadiannya kayak Itulah yang terjadi. Ini Bang Daniel yang menitikan air mata. Iya, sedih juga kita jadinya. Aduh. Tapi Mama sayangnya nggak sempat lihat ya Bang. Mama enggak, ya kan 2019. Bang Daniel jadi jubir Pak Pak Prabowo Menhan, beliau juga nggak lihat. Sama karena kan waktu itu kan belum bergabung kan, masih proses Jadi mama meninggal tuh saya ingat 1 Ramadan 2019. Mama saya itu orang kampung, Pak. Jadi saya selalu bilang ke adik-adik itu, mama itu nggak pernah kasih nasihat. Karena nasihat yang keluar dari dia itu pasti diem dan nangis. Dia bapak saya itu orang Batak, ibu saya ini orang Tamiang. Tamiang tuh orang Aceh. Orang Aceh, Tamiang. Ibu saya ini cuma lulusan SMP, orang kampung, udah di kampung, nikah dengan bapak saya. Terus bapak saya ini orang Batak segala macam. Kalau istilah dulu kalau bilang dia bertahan dalam diam, bertahan dalam dalam tangis. Anak-anaknya yang 5 ini ya semua. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak saya yang sekarang, adik-adik segala macam, mau mamamu itu bilang salah, itu udah paling bener udah kau udah kuliah S3 udah S3, mamamu cuma lulus SD, kalau dia bilang udah itu yang paling benar. Itu udah yang paling benar. Udah mau kita anaknya udah gitu. Anak sekarang nggak bisa Bang digituin ya, makanya saya bilang, saya kan dulu kan adik-adik itu udah mama cuma SD, udah pokoknya ada bercandaan ibu saya tuh begini, kalau dia lagi marah gitu. Lagi marah, apa kau ini ngelawan, mau aja aku makan gitu. Paham maksudnya? Mau gue makan. Dia lagi makan lah. Ini ibu-ibu pasti lagi makan nih dia. Tiba-tiba anaknya. Kadang-kadang dia cuci tangan sebentar. Lanjut makan lagi. Habis itu makan lagi. Jadi mama saya itu bilang kalau lagi marah tuh dengan adik-adik saya, dengan saya, kau melawan aja. Mutu aja aku makan katanya. Udah gitu nggak bisa ngomong-ngomong. Diam aja. Kita diam aja. Wow. Oke. Gak kerasa, lama juga ya, sampai 1,5 jam Bang. Wah. Seru banget Bang Daniel. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita konfirmasi soal nanti kita ngobrol lagi pas undang-undangnya udah direvisi ya. Iya. Kita kasih support untuk perubahan
pelaksanaan haji di tanah Iya. air. Dan apa yang selama ini ternyata salah tapi kita ngiranya bener Iya. karena jadi kebiasaan, bisa dikoreksi supaya nenek-nenek, kakek-kakek, tukang bubur yang naik haji, Iya. tukang bubur, tukang ayam, tukang sayur yang pensiunan. guru yang naik haji itu bisa mendapatkan yang full lah, Iya. supaya nggak kalah juga sama yang bayarnya Kayak Mbak ratusan. Anissa. Mas Gaim juga nih dapat dari kerajaan Saudi. Iya, lebih enak itu Mbak. Bahkan itu lebih enak ketimbang hajinya plus. Makanya Saya masih di tenda. Oh, Mas Gaim udah kayak di barak. Nisa nanya, Dia apa tamu raja, Iya. belum tentu tamu Allah. wah kacau deh. Waduh. Makanya Haji itu kan panggilan. Iya. Terpanggil gitu loh, terpanggil. saya panggilan raja ya, Mas. Nisa nanya, Mas Gaib nusuknya gimana? Nusuk. Apaan tuh? Kenal lah, Men. Nggak ada. Dikawal, Mbak. Kita aja kami yang haji plus itu masih di tenda, Bang. Masih, di tenda. Mas Gaim enggak, di apartemen. Semuanya lancar. Cukup. Beliau tamu raja, tamu Allah. Men. Sukses Bang Daniel tahun depan. Sama-sama Mbak Anissa. Semoga apa yang selama ini kita kira benar ternyata salah bisa diperbaiki. Amin. Masyarakat Indonesia juga bisa lebih khusyuk menjalani ibadah haji ke depan. Oh iya, ini Bang Daniel pakai kain sama dasi kupu-kupu itu bukan ikut-ikut itu loh. Bukan. Ini apa simbolisasi Bapak Bangsa. Haji, Bapak Bangsa para haji-haji dulu. Hosyokro Aminoto kan gitu. Pakai jas, pakai sarung, dasi kupu-kupu. pakai dasi kupu-kupu. Itu sebenarnya simbolisasi bahwasannya kita bangsa bukan inlander loh. Kita bangsa terhormat, kita modern kan dulu salah satu simbol modern kan jas dengan dasi. Nah, tapi kita punya identitas kebangsaan, sarung dan kopi. Nah, Ini itu yang mau PSL. kami hidupkan. Ini Ini PSL, pakaian Sarung lengkap. Tiap hari Tiap hari Kamis dan acara-acara resmi Badan Penyelenggara Haji. jadi melantik pejabat kalau pakai begini. Iya, pakai ini. Pejabat yang dilantik harus pakai begini PSL-nya. Dan kami Keren ya. ingin nanti di perhajian kita itu simbol-simbol Indonesia dihidupkan. Misalnya gitu. Jamaah haji kita harus rajin-rajin pakai sarung tuh di 40 hari di sana misalnya. Iya. Harus rajin-rajin, ada simbol batik, ada simbol Nah, jangan pakai kayaknya jubah jarang. gitu loh. Tapi ada. Saya lihat ada. Kalau Terutama Saya selalu pakai sarung. Kalau umroh kan udah pakai Iya. kembang jamaah haji Indonesia. itu dari Sulawesi. Tapi itu ternyata bukan cuma Indonesia. Kemarin saya jemaah haji Cina tuh kan lebih kecil-kecil lagi Oh, Bang, iya, dari iya. kita. Itu pada pakai kembang matahari di atas. Itu ngikutin Indonesia itu. Iya, kayaknya ngikutin Indonesia. Oke. Bang, terima kasih banyak. Terima guys. kasih Mbak banyak Anissa. Bang Daniel, Makasih. mantap sekali. Makasih, Semoga bikin makasih. terang dan semoga Amin, tahun depan amin. penyelenggaraan haji lebih mantap lagi. Sukses Bang Daniel, terima kasih. Bye bye, thank you semua. Makasih. Mbak Thank you, Bang. Anissa. Makasih. Foto dulu, Bang.